Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video yang pertama. Jika seandainya sudah menonton, hari ini saya ingin cerita tentang pengalaman saya mendapatkan beasiswa luar negeri. Ini adalah beasiswa luar negeri pertama saya, tetapi bukan upaya pertama. Dengan kata lain, saya sudah gagal dalam mendapatkan beasiswa sebelumnya, termasuk juga dengan beasiswa Taiwan yang hari ini akan saya ceritakan. Untuk video ini nanti akan dibagi di dalam beberapa bagian. Seperti biasa, teman-teman dapat memilih kira-kira bagaimana yang teman-teman rasa teman-teman butuhkan. Nah, video ini nanti yang pertama tentu saja pengantar yang sekarang lagi saya ucapkan panjang lebar. Yang kedua, saya akan bercerita tentang bagaimana perjalanan saya untuk mendapatkan beasiswa S2 ke Taiwan ini. Kemudian yang ketiga, sekilas tentang Taiwan Government Scholarship, apa itu beasiswanya, apa persyaratannya, bagaimana prosesnya, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, pengalaman saya sebagai penerima beasiswa. Dan yang terakhir itu nanti saya akan berbicara tentang kehidupan saya selama kuliah di Taiwan. Oke, seperti yang saya katakan tadi, untuk perjalanan beasiswa saya, perjalanannya boleh dibilang tidak mulus. Saya memiliki keinginan untuk kuliah ke luar negeri sudah lama, semenjak kecil. Tapi banyak hal rintang. Untuk kuliah S1 itu sangat tidak mungkin karena akses terhadap informasi dan rasa kepercayaan diri saya sangat kurang sekali. Tapi saat saya berkuliah di S1 di program studi hubungan internasional Universitas Andalas, saya bertemu dengan mentor-mentor yang sangat baik. Dari sana saya belajar untuk memupuk rasa percaya diri saya untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Nah, selama saya kuliah, saya sudah mulai mencari-cari informasi terkait dengan studi luar negeri, apalagi beberapa dosen saya memang lulusan luar negeri. Dan kebetulan salah satu senior saya itu memang berangkat ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan master beliau dengan mendapatkan beasiswa saat itu dari pemerintah Australia. Nah, dari sana semakin memantik semangat saya untuk berjuang agar mendapatkan beasiswa juga untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Nah, tujuan utama saya tentu saja Amerika Serikat karena dari dulu saya sangat ingin kuliah di US. Tapi sayangnya saat itu TOEFL saya belum memadai. Saya belajar TOEFL otodidak. Bahkan saya baru tahu TOEFL itu semenjak di UNAN. Itu pun saat pertama masuk UNAN ketika ada tes TOEFL saya sama sekali nggak tahu dengan gaya soalnya. Kemudian karena di HI UNAN sering teman-teman saya ikut berbagai pemilihan untuk student exchange ke luar negeri, dan akhirnya saya juga ikut untuk tes prediction test di Universitas Andalas di lembaga bahasanya. Nah, tapi pada saat itu skor saya tidak begitu tinggi ya. Nah, walaupun ada keinginan supaya mendapatkan skor tinggi, tapi saya tidak mempunyai akses yang cukup untuk bayar les, dan kebetulan juga waktu itu sepertinya upaya saya belum begitu mumpuni untuk belajar otodidak agar bisa memiliki IELTS yang tinggi, bisa memiliki TOEFL yang tinggi. Nah, saat saya mengikuti TOEFL, waktu itu skor saya adalah sekitar 500-an lebih, 540 kalau saya nggak salah. Sedangkan syarat dari Fulbright Scholarship waktu itu adalah 550. Saya udah nyoba 2 kali untuk tes TOEFL, tapi selalu slightly di bawah dari 550 sedikit gitu. Jadi itu impossible untuk saya mendaftar Fulbright Scholarship waktu itu. Nah, dan dosen saya bilang kenapa tidak untuk melihat yang lain. Saya coba-coba cari tahu, ada beberapa pilihan, tapi ya ini jodoh namanya gitu ya.
Di suatu kesempatan, kebetulan ada kunjungan dari Sekjen AIHI waktu itu karena kami akan menyelenggarakan konvensi nasional AIHI di Padang. Beliau berkunjung ke Padang untuk penelitian sekaligus untuk melihat persiapan penyelenggaraan konvensi AIHI yang akan dilakukan. Nah, saat kunjungan beliau ini, saya dan beberapa teman itu diajak oleh dosen kami untuk bertemu beliau, sharing pikiran, cerita-cerita. Beliau juga sedang melakukan focus group discussion waktu itu, kami ikut serta di sana dan beliau sharing tentang beasiswa Chinese Government Scholarship karena beberapa mahasiswa beliau kirim ke sana. Nah, setelah pertemuan itu saya meng-email beliau, Pak Tony, kalau seandainya beliau melihat video ini. Nah, saya email beliau dan beliau bilang kenapa tidak juga mempertimbangkan Taiwan. Nah, dari sana saya mulai mencari tahu tentang Taiwan Government Scholarship. Dan kebetulan saya mendapatkan support yang cukup besar dari pembimbing saya untuk mendaftar Taiwan Government Scholarship ini. Akhirnya saya mendaftar Taiwan Government Scholarship. Sayangnya upaya pertama saya gagal, saya tidak lulus untuk beasiswa tersebut. Tapi tahun depannya saya mempersiapkan diri lagi dan mendaftar kembali. Kebetulan waktu itu pembimbing saya juga berkunjung ke Taiwan dan sempat juga merekomendasikan saya ke orang Kementerian Luar Negeri yang waktu itu beliau temui. Dan saya kebetulan juga mendaftar di TETO-nya. Alhamdulillahnya di percobaan kedua ini akhirnya saya mendapatkan beasiswa Taiwan Government Scholarship untuk melanjutkan pendidikan di National Chengchi University NCCU, jurusannya International Master Program in Asia Pacific Studies. Waktu itu saya menggunakan TOEFL saya yang tidak sampai 550 itu. Oke, kita akan membahas tentang beasiswa Taiwan Government Scholarship. Siapa tahu di antara teman-teman tertarik untuk beasiswa ini. Kebetulan tahun ini di 2023, di 2022 teman saya juga lulus beasiswa ini dan saya rasa persyaratannya tidak terlalu banyak berubah dibandingkan ketika saya mendaftar dulu. Nah, beasiswa Taiwan Governmentship ini beasiswa apa sih? Kemudian persyaratannya seperti apa? Dan apa saja sih yang didapatkan dari beasiswa ini? Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, apa sih beasiswa Taiwan Government Scholarship? Beasiswa Taiwan Government Scholarship itu adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Taiwan untuk mahasiswa internasional yang berasal dari berbagai negara. Nah, beasiswa ini itu dikelola oleh dua kementerian, yaitu Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan. Untuk Kementerian Luar Negeri itu adalah bagi negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. Sedangkan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan itu adalah bagi negara-negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Taiwan. Nah, untuk Indonesia sendiri, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan karena permasalahan One China Policy, di mana Indonesia hanya mengakui People Republic of China, tidak mengakui Republic of China atau Taiwan. Nah, oleh karena itu, kita mahasiswa Indonesia itu mendaftar untuk Taiwan Government Scholarship di bawah Ministry of Education. Kemudian yang kedua, kapan sih beasiswa ini dibuka? Biasanya beasiswa ini dibuka di akhir Januari atau awal Februari dan bakal ditutup itu di akhir Maret. Nah, untuk tahun 2023 itu dibuka pada tanggal 1 Februari 2023 dan akan ditutup pada 31 Maret 2023. Nah, bagaimana sih prosesnya? Prosesnya adalah teman-teman harus melakukan dua hal sekaligus. Yang pertama adalah teman-teman harus mendaftar ke universitas yang ada di Taiwan. Kemudian di saat yang bersamaan, teman-teman juga harus mendaftar beasiswa ini melalui perwakilan Taiwan yang ada di Jakarta untuk di Indonesia. Nah, untuk pengalaman saya mendaftar secara online ke sistemnya NCCU, National Chengchi University. Di Universitas Taiwan ini, mereka memiliki banyak sekali jurusan-jurusan yang
ajarkan dalam bahasa Inggris. Contohnya adalah salah satunya adalah jurusan saya. Jurusan saya 100% itu menggunakan bahasa Inggris. Ini adalah salah satu penyebab saya tidak bisa menguasai bahasa Mandarin menurut saya. Walaupun kesalahannya itu ada di saya, tapi dengan lingkungan kami yang full in English, baik itu profesor saya nggak pernah pakai bahasa Mandarin. Kemudian di staff kami juga nggak pernah pakai bahasa Mandarin, semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi environmentnya, lingkungannya itu sangat English banget ya. Dan kebetulan Taipei itu sangat ramah dalam bahasa Inggris. Saya sangat merasakan itu. Kehidupan saya jauh lebih mudah di Taipei. Ketika saya membutuhkan sesuatu itu akan jauh lebih mudah. Bahkan AP atau beberapa waitress yang saya temui, pemilik kantin itu bisa berbahasa Inggris. Nah, teman-teman bisa memilih gitu, mau yang jurusan berbahasa Inggris ataupun jurusan yang berbahasa Mandarin. Tapi kebanyakan untuk Taiwan Government Scholarship ini itu adalah ditujukan bagi jurusan-jurusan berbahasa Inggris. Nah, bagaimana kita tahu jurusan-jurusan tersebut? Teman-teman bisa melihatnya di website studi di Taiwan. Di sana nanti akan dikasih file list mata kuliah yang bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Teman-teman bisa lihat kira-kira jurusan teman-teman yang mana dan teman-teman mau di kampus apa. Dan perlu untuk dicatat juga, terkadang kampus terbaik itu belum tentu memiliki jurusan terbaik di jurusannya teman-teman. Contohnya saya, National Cheng Chi University itu bukan peringkat pertama untuk universitas di Taiwan. Tetapi kalau seandainya kita bicara tentang hubungan internasional, maka National Cheng Chi University adalah top university di Taiwan. Jadi sangat diperhatikan baca jurusan-jurusan yang menggunakan bahasa Inggris, kemudian cari tahu tentang kampusnya dan cari tahu tentang jurusan teman-teman, apakah itu fit dengan teman-teman atau tidak. Kemudian juga perlu untuk dipertimbangkan adalah apakah di jurusan tersebut ada kajiannya teman-teman atau tidak. Nah, kalau menurut saya juga mungkin keberadaan alumni Indonesia juga cukup membantu gitu dan perlu untuk dipertimbangkan. Saya sangat menyarankan kalau seandainya jurusan teman-teman adalah ilmu sosial, lebih baik untuk mendaftar ke National Cheng Chi University. Bias ya. Oke, kembali lagi dengan proses pendaftaran ya. Prosesnya teman-teman mendaftar di universitas, kemudian setelah mendaftar online biasanya nanti akan keluar surat keterangan bahwa teman-teman sudah mendaftar. Nah, surat keterangan itu adalah salah satu dokumen yang dibutuhkan bagi teman-teman untuk mendaftar beasiswa ke TETO. Nah, apakah dokumen itu harus benar-benar menyatakan teman-teman terdaftar? Enggak. Pokoknya membuktikan bahwa teman-teman telah mendaftar. Nah, itu yang perlu. Selain itu, teman-teman perlu mengirimkan berkas ke TETO. Berkas ini ada beberapa yang harus teman-teman penuhi. Yang pertama itu adalah formulir pendaftaran beasiswanya, juga di-download dari website. Nanti di sana teman-teman bakal ngisi informasi pribadi, kemudian juga akan mengisi 2 buah pertanyaan tentang kenapa sih teman-teman ingin kuliah di Taiwan, kemudian rencana studinya bagaimana gitu. Hal-hal yang sifatnya standar. Ada bagian session yang meminta untuk kita menjelaskan tentang study plan kita. Nah, kemudian juga dibutuhkan fotokopi paspor dan kartu keluarga. Kartu keluarga ini dulu saya bisa pakai bahasa Indonesia aja kayaknya ya. Tapi kalau mau lebih aman menggunakan yang translatean bahasa Inggris jauh lebih baik sih sebenarnya. Kemudian fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang telah terbit. Kalau teman-teman tamat S1 berarti teman-teman kasih ijazah dan transkrip S1-nya. Ijazah dan transkrip ini harus dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin. Kalau seandainya tidak dalam bahasa itu, berarti harus ada translation-nya. Jadi teman-teman ajukan 2 file gitu, file berbahasa Indonesia dan juga file berbahasa Inggris. Nah, untuk
pendaftaran itu tidak perlu untuk dilegalisir di TETO, cukup dilegalisir di universitas kita saja. Tapi kalau nanti teman-teman telah lulus, maka perlu dilegalisir TETO ijazah tersebut. Kemudian fotokopi atau scan bukti pendaftaran yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada juga 2 surat rekomendasi, jadi dibutuhkan 2 surat rekomendasi untuk teman-teman yang ingin mendaftar. Kemudian fotokopi sertifikat kemampuan bahasa untuk yang program bahasa Inggris, contohnya program yang saya ajukan gitu ya, International Master Program in Asia Pacific Studies, karena full in English, karena kita menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, maka yang diminta itu adalah TOEFL. Tapi kalau seandainya tidak menggunakan bahasa Inggris, berarti yang diminta sertifikat kemampuan bahasa Mandarin. Nah, apakah dulu itu saya menggunakan TOEFL, IELTS atau apa? Saya menggunakan TOEFL ITP, teman-teman. Karena waktu itu saya nggak ada duit untuk TOEFL IBT yang jutaan, nggak ada duit juga untuk IELTS. Saya menggunakan TOEFL ITP. Nah, itu adalah syarat-syarat dokumen yang perlu teman-teman kirimkan ke TETO dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Saya rasa ini dokumennya tidak terlalu sulit ya bagi teman-teman yang memang memiliki keinginan untuk kuliah di luar negeri. Saya rasa ini adalah dokumen-dokumen yang memang sudah umum untuk kita persiapkan dalam mendaftar beasiswa. Nah, selain itu ini ada tambahan di tahun, kayaknya 3 tahun terakhir ya, di zaman saya dulu tidak ada, tapi beberapa tahun terakhir saya lihat ada. Selain teman-teman mengirimkan berkas melalui pos ke TETO Jakarta, teman-teman juga diwajibkan mengisi formulir. Jadi dia kayak Google Doc gitu, Google Form. Teman-teman isi formulirnya di sana, isiannya itu tentang info data pribadi. Nah, saya nggak tahu tujuannya apa, tapi mungkin untuk mempermudah database kali ya. Oke, pengalaman saya sebagai penerima beasiswa. Pertama, tentang proses mendapatkan beasiswa ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya mendapatkan beasiswa ini setelah 2 kali percobaan. Nah, itu panjang upayanya, penuh air mata juga ketika gagal di yang pertama. Tapi alhamdulillahnya saya diberikan Allah support system yang cukup kuat sehingga saya mendaftar kembali di percobaan kedua di tahun berikutnya, dan alhamdulillah di percobaan kedua ini saya berhasil mendapatkan beasiswa Taiwan Government Scholarship. Pada saat kelulusan itu saya masih tergolong pekerja kere ya, jadi perlu berangkat ke Jakarta untuk ngurus surat-surat, dan di sana saya menyadari bahwa saya butuh duit untuk mengurus berbagai keperluan beasiswa walaupun saya menerima beasiswa. Saat kepengurusan untuk dokumen-dokumen, pertama nanti kampus yang di Taiwan itu akan meminta ijazah kita yang dilegalisir. Jadi teman-teman perlu melegalisir ijazah ke TETO. Untuk teman-teman bisa melegalisir ijazah ke TETO, teman-teman harus melegalisir dulu ijazah teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM, juga setelah itu melegalisir di Kementerian Luar Negeri. Nah, kemudian baru bisa melegalisirnya di TETO. Setelah keluar legalisir TETO, baru dikirimkan ke universitas yang kita tuju. Ini adalah administratif di semua negara ya, walaupun kurang lebihnya sama syarat untuk pembuktian legalisasi ijazah kita ini. Saya akan nanti membahas tentang proses legalisasi di Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri maupun di TETO ini di video lain. Tapi kira-kira gitu ya, teman-teman nanti setelah dinyatakan lulus oleh universitasnya akan meminta teman-teman mengkonfirmasi apakah akan menerima tawaran atau offer itu atau tidak. Kalau seandainya menerima, maka nanti setelah itu teman-teman diminta untuk mengirimkan ijazah legalisir gitu. Tapi di beberapa kampus itu biasanya mereka hanya meminta scanannya saja. Jadi di-scan saja, nanti pada saat sudah datang kita bisa memberikan bukti aslinya ke
kampus kita. Oke, setelah itu saya juga harus mengurus visa untuk ke Taiwan. Nah, untuk mengurus visa ini tentu saja butuh paspor, kemudian juga butuh beberapa persyaratan lain seperti medical check up. Medical check up-nya ini tidak bisa di sembarang rumah sakit, harus rumah sakit yang sudah ditentukan oleh Taiwan government gitu. Ada beberapa listnya. Nanti saat membahas video tentang pengurusan visa nanti akan saya bahas lebih lanjut. Kemudian juga kita nanti akan diundang ke Jakarta untuk pelepasan. Itu bisa untuk datang, bisa juga tidak. Itu akan dikembalikan kepada kita. Karena apa? Karena biaya untuk kita datang ke Jakarta itu tidak ditanggung Teto. Nah, waktu itu teman-teman penerima beasiswa itu banyak memanfaatkan momen sembari mengurus visa. Jadi kunjungan atau undangan Teto itu mereka gunakan sekalian untuk mengurus visa. Dan kebetulan saya dulu mengurus visa itu pada akhirnya gratis kayaknya. Gratis dan jauh lebih mudah dibandingkan orang-orang biasa yang mengurus karena memang kami penerima beasiswa. Nah, masalahnya karena sudah harus ngurus berbagai administratif, harus juga ngurus paspor gitu. Permasalahan besarnya lagi adalah kita harus membiayai sendiri tiket kepergian kita. Nah, masalahnya tiket kepergian ini bukanlah ratusan ribu, melainkan jutaan. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa Taiwan Government Scholarship itu sebaiknya persiapkan biaya untuk tiket pesawat. Tapi nggak usah khawatir, coba aja dulu. Kalau seandainya udah lulus, insya Allah ada jalan. Saya waktu itu juga lagi kere, nggak ada duit untuk beli tiket. Tapi alhamdulillah ada hamba Allah yang baik membelikan saya tiket. Saya juga sempat pinjam duit teman saya untuk kehidupan awal di Taiwan. Jadi jangan patah semangat dulu, walaupun nggak punya duit. Insya Allah itu akan ada jalannya nanti. Setelah semuanya selesai, saya berangkat itu karena saya dari Padang, saya via Malaysia baru lanjut ke Taiwan. Karena kita menggunakan uang sendiri, itu kita bebas mau kapanpun untuk datang ke Taiwannya. Dan kampus saya menyarankan setidaknya seminggu sebelum dimulainya perkuliahan kita sudah datang karena akan banyak sekali hal yang harus diurus dan juga ada masa orientasi, kemudian juga ada tes kesehatan kembali, kemudian harus ngurus ini dan itu dan sebagainya. Jadi dikembalikan ke teman-teman mau berangkatnya kapan. Nah, nyampe di Taiwan kita juga nggak diurusin, jadi jangan berharap akan dijemput di bandara. Kita akan ngurusin diri sendiri. Jadi saya merasakan sekali bagaimana mandiri ngurusin semua, memang benar-benar kita yang ngurus. Nah, setelah kita sampai di Taiwan, kita ngurus sendiri akomodasi kita, mau tinggal di asrama ataupun tinggal di luar asrama. Kebetulan waktu itu saya tinggal di luar asrama dan alhamdulillahnya tinggal di apartemen bekas dari mahasiswa Indonesia sebelumnya. Jadi teman-teman kalau seandainya ada senior di kampus tersebut, saya sangat sarankan untuk menghubungi senior tersebut untuk bertanya-tanya soal akomodasi. Karena saya merasa sangat terbantu sekali dengan bantuan senior saya waktu itu. Karena apa? Karena kalau di luar negeri itu saat kita menyewa rumah, itu kita perlu kasih deposit. Nah, deposit itu biasanya setidaknya 1 bulan sewa. Beda lagi kalau di Korea jauh lebih tinggi depositnya. Tapi kalau di Taiwan biasanya 1 bulan sewa. Nah, lumayan mahal bagi mahasiswa kere seperti saya waktu itu. Alhamdulillahnya landlordnya udah kenal anak Indonesia. Jadi landlordnya bilang, udah deh kamu nanti saat sudah menerima beasiswa aja bayar depositnya. Jadi teman-teman mudah-mudahan banyak menemukan keringanan-keringanan seperti ini. Nah, setelah itu kita nanti akan harus datang ke kampus. Datang ke kampus
Nah, nanti kita harus bikin beberapa surat pernyataan, kemudian juga harus bikin rekening. Nah, tujuan kita bikin rekening ini adalah agar kampus bisa mengirimkan beasiswa kita tiap bulan. Dan biasanya beasiswa itu tidak langsung diterima. Jadi teman-teman memang harus mempersiapkan biaya tiket, kemudian persiapkan biaya akomodasi, kemudian persiapkan biaya untuk 1 bulan pertama. Tapi ingat, semua ada jalannya, jangan khawatir. Nah, kemudian di sana nanti setelah berjalannya perkuliahan, kita akan diundang oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan Taiwan yang menyelenggarakan beasiswa ini. Nanti kita akan dipertemukan dengan seluruh penerima beasiswa Taiwan ini yang jumlahnya ratusan orang. Di zaman saya dulu, reception untuk beasiswa ini itu dihadiri oleh Wakil Presiden. Saya juga di tahun berikutnya saya hadir juga di sana sebagai salah satu pengisi acara berpidato di depan Wakil Presiden Taiwan di tahun 2016 setelah setahun saya menerima beasiswa. Jadi menurut saya menerima beasiswa Taiwan ini adalah satu pengalaman yang sangat banyak berkontribusi positif untuk kehidupan saya, apalagi tinggal di Taiwan. Karena Taiwan ini adalah salah satu negara yang cukup friendly, cukup ramah terhadap Muslim. Kenapa saya bisa katakan cukup ramah terhadap Muslim? Pertama mungkin karena saya nggak ngerti bahasa Mandarin, jadi saya nggak tahu apakah mereka rasis atau tidak ke saya nggak pernah tahu gitu ya. Tapi yang kedua adalah di Taiwan kita akan menemukan banyak sekali tempat-tempat untuk beribadah. Jadi kalau teman-teman contohnya pergi ke Taipei Main Station, itu ada tempat ibadahnya. Saya sangat terharu sekali di sana ada tempat ibadah gitu ya untuk orang Islam. Kemudian juga karena saya tinggal di Taipei, masjid besar juga nggak jauh dari kampus saya. Ini adalah salah satu keuntungan kalau kita kuliahnya di Taipei, di ibu kota negaranya. Kemudian juga di Taiwan ini, terutama di Taipei itu cukup banyak toko-toko Indonesia dan cukup banyak juga toko-toko yang berlabel halal, yang memang berlabel halal ataupun yang orang Indonesia yang atau orang Islam yang ownernya. Jadi cukup baiklah untuk kehidupan di sana. Kemudian juga orang Indonesia banyak di sana. Jadi kalau hari Minggu itu teman-teman kalau pergi ke Taipei Main Station itu akan bertemu dengan banyak orang Indonesia. Karena Indonesia adalah salah satu negara asal tenaga kerja untuk Taiwan. Zaman saya masih kuliah S2, saya sering banget main ke Taipei Main Station, ketemu dengan teman-teman BMI, bertukar cerita. Di sana juga dulu ada perpustakaan keliling setiap hari Minggu untuk para BMI. Kami sering ngumpul di sana, bertemu keluarga-keluarga baru di Taiwan. Jadi saya rasa memang cukup asik di sana untuk berkuliah karena banyak orang Indonesia, baik itu pekerja maupun mahasiswa Indonesia yang ada di Taiwan. Konsekuensi dari hal ini adalah kita akan jauh lebih mudah untuk beradaptasi dengan kehidupan di Taiwan. Apalagi orang Taiwan cukup familiar dengan Muslim, karena baik itu mereka punya pekerja Muslim ataupun mereka pernah melihat tentang Muslim gitu. Jadi cukup untuk dihargai kitanya yang memakai kerudung di sana. Oke, selain beasiswa Taiwan, apakah ada beasiswa lain? Gimana pertanyaan? Selain beasiswa pemerintah Taiwan dari Kementerian Pendidikan ini untuk melanjutkan studi degree S1, S2, S3, apakah ada beasiswa lain? Jawabannya adalah ada. Untuk Taiwan Government Scholarship itu ada beasiswa namanya HES, Huayu Enrichment Scholarship. Ini adalah beasiswa non-degree diperuntukkan bagi orang-orang yang ingin belajar bahasa Mandarin. Terserah teman-teman pada saat itu sudah sangat baik bahasa Mandarinnya ataupun belum sama sekali mengerti Mandarin, itu bisa didaftar. Nah, pendaftarannya itu biasanya jadwalnya sama dengan beasiswa
S1, S2, dan S3 yang saya jelaskan di awal. Kemudian juga, tapi untuk biayanya teman-teman akan dikasih 25.000 per bulan, tapi hanya itu. Jadi untuk biaya pendidikan berasal dari sana. Apakah itu cukup? Itu lebih dari cukup ya untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa, tapi mungkin tidak akan banyak untuk teman-teman yang ingin juga punya tabungan yang banyak. Maklum lah ya, kalau beasiswa ini ala kadarnya. Yang penting bisa untuk bayar uang kuliah, kemudian bisa untuk kehidupan sehari-hari dan menabung sedikit gitu. Kemudian selain dari beasiswa Huayu Enrichment Scholarship yang saya sebutkan untuk belajar Chinese atau Mandarin, juga ada beasiswa-beasiswa lain di Taiwan. Contohnya itu adalah ICDF. ICDF ini adalah beasiswa yang diberikan oleh ICDF. ICDF lembaga di bawah pemerintah Taiwan yang bergerak di bidang bantuan luar negeri. Kalau teman-teman terbiasa mendengar USAID atau AUSAID, nah ICDF ini sama dengan itu. Institusi ini tugasnya adalah untuk memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara lain, dan mereka juga memberikan beasiswa. Teman-teman bisa cari tahu tentang beasiswa ICDF ini di Google aja. Biasanya penerimaan beasiswanya, pengumumannya itu jauh lebih awal dibandingkan Taiwan Government Scholarship. Tapi beasiswanya jauh lebih rendah dibandingkan Taiwan Government Scholarship. Tapi ada kelebihannya juga karena mereka menanggung biaya akomodasi. Jadi kurang lebih sama lah ya, beasiswa ICDF, beasiswa Taiwan Government Scholarship untuk degree program gitu. Nah, tapi untuk program studinya kayaknya ada perbedaan sedikit. Contohnya jurusan saya IMAS itu nggak ada di ICDF. ICDF ini lebih banyak ke jurusan eksakta. Di NCCU itu jurusan International Studies itu ada. Dan Communication Studies juga ada kayaknya. Jadi teman-teman silahkan cari tahu tentang ICDF ini. Selain beasiswa HES, beasiswa ICDF, juga ada beasiswa dari Akademia Sinica. Ini adalah ibaratnya BRIN di Indonesia ya. Dia kayak lembaga risetnya Taiwan, dan mereka memberikan beasiswa, dan kebanyakan itu adalah untuk yang jurusan eksakta. Jadi silahkan untuk dicari. TIGF kalau nggak salah nama beasiswanya. Selain itu juga ada beasiswa dari kampus-kampus, tapi biasanya beasiswa kampus ini tidak sesejahtera beasiswa Taiwan Government Scholarship, dan dari teman-teman yang saya dengarkan juga yang nerima beasiswa ini ada beberapa itu yang ibaratnya itu stresnya lebih tinggi dibandingkan kita yang nerima dari pemerintah. Karena kalau kita nerima dari pemerintah itu kita tidak terlalu ditekan oleh kampus, karena yang nerima adalah yang memberikan adalah langsung dari pemerintah. Sedangkan kalau beasiswa kampus, karena mereka yang kasih, maka tuntutan dari kampusnya jauh lebih tinggi. Kemudian juga ada beasiswa dari profesor biasanya, dan ini tingkat stresnya jauh lebih tinggi. Tapi kalau memang tertarik, ini juga cukup baik karena biasanya profesornya langsung akan mensupervise, dan biasanya terkadang profesornya akan langsung datang ke Indonesia untuk mencari calon student. Dan banyak juga yang mendapatkan beasiswa kampus ataupun beasiswa profesor ini yang pada akhirnya mereka kerja di Taiwan, ataupun nanti direkomendasikan profesornya untuk ke negara lain untuk melanjutkan postdoc ataupun untuk bekerja. Jadi banyak jalan menuju Taiwan, teman-teman. Beasiswanya banyak, silahkan untuk dilihat-lihat. Kalau menurut saya Taiwan ini sangat bagus untuk dijadikan salah satu pilihan tujuan studi. Selamat berjuang. Oke, ini bagian terakhir. Apakah beasiswa Taiwan ini worth it atau tidak? Menurut saya sangat worth it sekali bagi teman-teman untuk mencoba. Kalau menurut saya ini perlu untuk teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan ya. Saya pernah mendapatkan pertanyaan, kenapa sih kok Taiwan kak? Kenapa kok nggak di negara-negara lain yang sudah terkenal bagus pendidikannya? Dan saya bilang,
pendidikan di Taiwan juga bagus, kualitasnya bagus. Untuk profesor-profesornya kebetulan yang di jurusan saya ya, profesor-profesor saya pengetahuannya sangat bagus di bidang mereka. Mereka juga banyak yang merupakan praktisi, mereka tenaga ahli di pemerintahan Taiwan. Kemudian juga mereka adalah lulusan-lulusan dari universitas top dunia, kayak dari London School of Economics, kayak dari University of California, kayak dari Harvard University, kemudian juga dari university lain yang sangat terkenal di dunia gitu. Dan beliau-beliau ini juga memiliki pengalaman publikasi maupun pengalaman sebagai advisor di berbagai lembaga pemerintahan. Ada profesor saya itu adalah ketua dari examinative yuan gitu ya, yang kalau mungkin kalau kita di Indonesia kayak ketua BKN ya, ketua BKN gitu kalau di Indonesia. Kemudian ada juga yang menjadi penasehat presiden, ada juga yang pernah menjadi menteri luar negeri, ada juga yang pernah menjadi menjadi researcher untuk beberapa lembaga think tanknya pemerintah Taiwan dan mengeluarkan berbagai kebijakan gitu. Jadi memang sangat menarik untuk belajar di sana dan itu worth it. Bagi teman-teman, pesan saya jangan hanya mempertimbangkan tujuan-tujuan pendidikan yang tradisional gitu ya, yang kayaknya udah dianggap sangat luar biasa di Indonesia gitu. Ada baiknya juga untuk mempertimbangkan negara-negara lain termasuk Taiwan ini. Oke, demikian dari saya. Kalau seandainya ada pertanyaan terkait beasiswa Taiwan ataupun kehidupan di Taiwan, silahkan untuk ditanyakan di bagian komen. Bye-bye semuanya.